Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu lagi dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan ya. Jadi juga saudara-saudariku pada saat ini. Amin ya. Tema kita pagi hari ini adalah hidup yang diberkati, hidup yang mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus. Hidup ini tidak akan luput saudaraku dari tantangan dan problema selama kita hidup di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang-orang yang hidupnya mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus, saudaraku, hidupnya akan diberkati. Percayalah saudaraku ya. Jadi setelah Tuhan Yesus menyelamatkan Rasul Paulus menyadari itu barulah permulaan hidup. Bukan tujuan akhir saudaraku, belum sampai. Karena itu Rasul Paulus senantiasa mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya hidupnya berkenan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah saudaraku, Rasul Paulus berkata bahwa matanya, pasti di sini adalah mata rohaninya saudaraku, selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata, aku berlari-lari saudaraku seperti dalam perlombaan untuk hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan Yesus, semakin hari semakin memuliakan Tuhan Yesus. Nah dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14 saudaraku, kita akan belajar 3 kebenaran dari pengalaman hidup Rasul Paulus, bagaimana ia mengarahkan dirinya kepada Tuhan Yesus, mengarahkan fokus kepada Tuhan Yesus sehingga hidupnya diberkati, bahkan sangat diberkati. Kebenaran yang pertama saudaraku, bagaimana Paulus mengarahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus melupakan hidup masa lalunya dan terus mengarahkan diri hanya kepada Tuhan Yesus. Filipi 3 ayat 12 sampai 13 berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, kata Rasul Paulus, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah saudaraku, dalam ayat ini Rasul Paulus mengumpamakan dirinya seperti seorang pelari yang sedang berlomba saudaraku, dalam lomba lari menuju finish kemenangan. Itulah yang digambarkan oleh Rasul Paulus, bagaimana ia mengarahkan hidupnya, kekuatannya saudaraku, untuk memusatkan pikirannya yang tertuju hanya untuk apa? Berkenan kepada Kristus. Rasul Paulus melupakan kehidupan masa lalunya saudaraku ya. Kita tahu masa lalunya yang jahat, penuh dengan percabulan, perjinahan, pembunuhan, kejahatan. Rasul dia lupakan ya, melupakan apa yang telah di belakangnya, dan dia terus mengarahkan saudaraku kepada apa yang di hadapannya, yaitu apa? Panggilan Kristus. Saudaraku, dari kesaksian Rasul Paulus ini, mari saudaraku kita belajar melupakan masa lalu kita ya, yang di belakang kita. Mungkin itu dosa-dosa masa lalu yang buruk, yang jelek saudaraku, yang najis saudaraku, keburukan-keburukan karakter dosa kita, mungkin juga kegagalan-kegagalan kita atau kekecewaan kita karena mungkin kita pernah diperlakukan tidak adil ya, dilecehkan saudaraku, atau ditipu, ataupun apa juga saudaraku, mungkin sesuatu yang mungkin kita pernah capai tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Saudaraku, sekarang pandanglah pada Tuhan Yesus. Pada saat ini marilah saudara, kita mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan Yesus sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua saudaraku, hidup yang diberkati adalah hidup yang mengarahkan diri hanya kepada Tuhan Yesus. Sebagai kebenaran yang kedua, seperti Rasul Paulus, kita harus terus berlari-lari pada tujuan mulia saudara. Dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 14a berkata,
dan berlari-lari pada tujuan. Tujuan apa saudaraku? Apakah yang menjadi tujuan Allah bagi hidup orang-orang percaya? Tuhan Allah rindu hidup orang percaya atau hidup kita semakin hari saudaraku semakin serupa dengan Kristus. Sempurna sama seperti Yesus sempurna adanya. Wow saudaraku, sulit memang, tetapi bersama Tuhan kita sanggup. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Amin ya, karena sudah percaya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama. Kita akan menjadi sama seperti Dia, seperti Kristus. Sebab kita akan melihat Dia, melihat Kristus, ya, Tuhan Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Oh haleluya. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya, menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi saudaraku, kesempurnaan berarti adalah kehidupan kekal, yaitu suatu kehidupan yang tidak pernah berakhir karena kita hidup bersama dengan Yesus Kristus yang telah memenuhi kita dengan apa? Kesempurnaannya. Dan selama kita hidup di dunia ini, mari saudaraku kita terus bertumbuh, menyucikan diri kita, meninggalkan dosa-dosa kita, masa lalu kita, supaya kita sama seperti Kristus yang adalah suci. Roma 8 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Bayangin saudaraku, kita adalah ahli waris Allah. Maksudnya orang-orang yang berhak saudaraku karena ahli waris, menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia. Artinya kita mau terus menyucikan diri, kuat dalam iman walaupun ada banyak tantangan, penderitaan, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia, bersama dengan Kristus. Nah saudaraku, inilah tujuan akhir yang indah dan mulia dari orang-orang yang percaya dan sungguh-sungguh saudaraku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus. Sebagai apa? Sebagai ahli-ahli waris Allah yang berhak menerima janji Allah. Jikalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Itu catatannya ya saudaraku ya. Nah kebenaran yang ketiga saudaraku, hidup yang diberkati adalah hidup yang mengarahkan diri hanya kepada Tuhan Yesus. Sebagai kebenaran yang ketiga, kita akan memperoleh hadiah panggilan sorgawi. Filipi 3 ayat 14b berkata, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah saudaraku, kata hadiah dalam bahasa aslinya disebut brabeion. Artinya memperoleh Kristus yang lebih berharga dari segala sesuatu. Ya karena Kristus adalah Allah saudaraku ya. Lebih berharga dari segala sesuatu. Karena kita sungguh-sungguh percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus pencipta segala sesuatu. Jadi saudaraku, di sini Rasul Paulus menegaskan keyakinan akan hadiah panggilan sorgawi lebih berharga dari segala sesuatu. Dia juga tulis dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Dia katakan dengan pimpinan Roh Kudus, firman Tuhan berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ya, kehebatan Rasul Paulus, jabatan Rasul Paulus, saudara, kedudukan Rasul Paulus, kekayaan Rasul Paulus dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah. Semuanya dianggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Oh haleluya saudaraku ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari pengalaman Rasul Paulus, bagaimana ia senantiasa mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus sehingga hidupnya sangat diberkati. Saudaraku, yang pertama, Rasul Paulus melupakan masa lalunya yang buruk, yang kotor, yang najis, dan terus mengarahkan diri hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, seperti Rasul Paulus, kita harus terus berlari-lari, saudara, seperti dalam perlarian lomba untuk mencapai finish, yaitu tujuan yang mulia, panggilan Allah
dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga, kita nanti akan memperoleh apa saudaraku? Hadiah. Yaitu apa? Panggilan sorgawi dari Tuhan Yesus. Amin ya. Filipi 3 ayat 13a sampai 14 saya bacakan lagi. Demikianlah firman Tuhan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah kami mendengarkan dan merenungkan Morning Spirit ini, sungguh Tuhan, kami mau mengarahkan hidup kami sepenuhnya kepada Kristus, supaya hidup kami diberkati. Kami tinggalkan masa lalu kami tinggalkan Tuhan setiap dosa, keburukan, kehidupan lama kami. Dan kami mau berlari-lari ke depan, memandang Tuhan Yesus mencapai finish well, yaitu panggilan sorgawi yang mulia dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, jangan lupa bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.